cara memilih bengkel yang baik. Mobilnya baru ganti kaki-kaki peremajaan, oh logikanya aman tuh, nggak ada masalah. Ternyata kena lubang, das, as rodanya lepas. Apa yang jadi poin utama pemilihan dari bengkel yang baik tadi? Apakah dia murah? Apakah dia kualitas pekerjaannya baik? Atau kecepatan pekerjaan? Mas, itu munculnya kalau udah dipakai jauh keluar kota ke Jakarta. Ya masa iya kita tes ke Jakarta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia, selamat sore dari Yogyakarta, GK Auto Service. Kita masih dengan konten-konten terbaru yang edukasi kita dari narasumber yang berpengalaman tentang kendaraan-kendaraan baik itu bensin ataupun diesel ya. Jadi yang mau kita bahas kali ini adalah khusus untuk semua pemilik kendaraan, baik itu mobil bensin, mobil diesel, baik itu yang baru memiliki mobil atau yang sudah lama memiliki mobil. Nih, ada yang akan dibagi oleh narasumber kita. Nah, kita langsung bersama Mas Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mahfud. Waalaikumsalam, selamat siang, sore, sahabat Apedia ya, dimanapun Anda berada. Ya. Kita ketemu lagi nih Pak Topik di GK Auto Service ya hari ini. Kontennya apa nih Pak? Bingung sih. Ini Pak Mas Mahfud. Kan kita pemilik mobil nih. Pasti ada kendala ya, ada kendala dan ada servis yang harus kita lakukan secara rutin ya. Nah, terus kan mungkin kita sudah tidak lagi sudah tidak lagi di cover oleh bengkel resmi. Oke, ya kan? di luar garansi ya. Di luar garansi ya. Berarti kan kita bisa masuk ke bengkel resmi dan bisa juga di luar dari bengkel resmi. Iya, betul. Nah, pertanyaannya, bagaimana tipsnya nih cara memilih bengkel yang baik untuk keuangan, ya kan? Baik untuk hasil. Nah, ya, gimana nih? Siap. Oke. Ini topiknya bagus banget, pertanyaannya juga bagus untuk sobat Apedia di mana Anda berada. Ini untuk salah satu tips memilih bengkel yang bagus, rekomendasi untuk kendaraan Anda ya, perawatannya. Oke. Sedikit saya sharing untuk milih bengkel yang bagus. Bahwasanya untuk poin-poinnya aja ya, saya omongin poin-poinnya ya, karena nggak semua itu bisa disamaratakan, balik lagi ke kebijakan setiap bengkel. Tapi ada poin-poin utama yang pemilik kendaraan atau sobat Apedia harus garis bawahi. Pertama itu yang salah satu itu menyediakan konsulting. Konsultasi itu perlu, karena apa? Setiap kendaraan belum tentu dia datang dengan cuman ganti oli aja, walaupun kadang-kadang itu oli aja cuman ganti oli aja cuman marketing ya ibaratnya gitu. Cuman datang itu nggak cuman masalahnya cuman ganti oli aja, pasti ada kendala-kendala dimanapun. Misal ada mesin ada nggak ada tenaga, ada kondisi gimana, AC-nya dingin, ada nggak nyaman atau seperti apa lah, itu kan perlu dikonsultasikan. Perlu wadah sarana, butuh saran apa lah, itu salah satu poin utamanya adalah bengkel itu menyediakan konsulting, konsultasi untuk apa yang Bapak Ibu keluhkan terkait kendaraannya atau sobat Apedia keluhkan terkait kendaraannya, itu menyediakan konsulting. Ibaratnya apa ini penanganannya harus seperti apa. Terus nggak kalah penting itu adalah poin nomor 2 adalah keterbukaan. Keterbukaan. Jadi apakah kendalanya seperti yang dikeluhkan, itu solusinya apa, penanganan seperti apa, itu keterbukaan. Jadi selama penanganan atau apa itu ada keterbukaan. Tidak lupa keterbukaan itu enggak cuma penanganan ya, keterbukaan terkait untuk dari segi biaya. Nah, itu juga harus dipahami. Kira-kira itu perbaikannya berapa? Ada perkiraan estimasinya, jangan sampai ada kejadian, Pak, saya ada masalah seperti ini ditangani, oke selesai, dan itu tidak melampirkan perkiraan biaya. Tahu-tahu kok mahal banget Mas, kerjaan kayak gitu ini nah, kok mahal banget. Enggak cuman gitu aja, bersihin itu aja kok mahal banget. Nah, balik lagi dari situ pas jenengan masuk, minimal itu adalah pertama poinnya konsulting, yang kedua adalah keterbukaan terkait biaya sama penanganannya. Ya, terus yang poin ketiga itu adalah bisa dari segi kualitas pekerjaan. Kualitas pekerjaan itu balik lagi ke nanti hubungannya sama dengan biaya. Karena kualitasnya bagus, berarti dikerjain sungguh-sungguh, nggak cuma asal dikerjain. Murah nggak mungkin. Mereka juga capek. Sebagai contoh yang simpel itu adalah
kebocoran oli. Bocoran oli. Oke. Simple ya. Simple Ya. Cuman masanya cuma oli aja dibersihin, cuman gitu aja, ngelap, cuman itu kayaknya minta jasa mahal kayak kurang bagus. Tapi balik lagi, bersihin tuh nggak satu area, kadang keseluruhan bongkar-bongkar, ada resiko itu juga kerusakan pas lagi bersihin yang susah-susah. Iya. Terus effortnya harus telaten, harus biar bersih. Itu terus waktu juga. Dengan bersihin simple tadi kebocor oli, berapa waktu yang kebuang. Buat teman-teman misalnya teknisi atau mekanik ngerjain, itu kalau ngerjainnya yang paling simpel, contoh ganti oli simpel itu udah dapat berapa unit ibaratnya. Jadi sebagai pemilik kendaraan harus dipahami mereka juga waktu yang disisihkan, tapi itu balik lagi harus sama dengan kualitas juga. Jadi harus pahami, jadi harga kualitas juga itu ngaruh. Terus yang dua adalah kecepatan, tingkat pekerjaan, kualitas terus cepat, murah kayaknya nggak mungkin juga. Iya kan, pasti mahal. Ternyata kerjaan bagus, cepat, mahal. Oke, tapi cepatnya ini bener kerjain atau enggak? Contoh kayak gitu loh. Masa baru duduk aja udah selesai. Udah selesai. Cuman bohong, suruh bongkar lagi. Ada kasus kayak gitu. Bohongan. Ternyata kalau diamati yang ngerjain, misal contoh cek rem itu 4 orang. 4 orang lagi kayak pisau di balapan tuh 4 roda, ada 4 orang pasti cepet. Nggak mungkin jam-jaman. Iya, benar. Kalau jam-jaman itu bisa nggak ngerjain kan gitu pertanyaannya ya. Jadi balik lagi, cepat itu kalau ibaratnya dikerjain manpowernya banyak pasti kan gitu. Jadi bukan dalam arti cepat, dalam arti asal-asal dikerjain. Dan nanti baru jaga kualitas kan. Nah ya terus poin yang terakhir ada ibaratnya ada garansi pengerjaan. Garansi pekerjaan. Garansi pengerjaan. Itu salah satu dari pihak bengkel menjaga mutu kualitas. Pasti kalau untuk pengerjaan ada misleading 1-2 pasti ada. Cuman kalau menyediakan garansi itu bisa di cover dulu. Nah, itu salah satu tips. Ada beberapa ya, ini berarti ada 3 atau 4 ya tadi. Untuk tips utamanya di situ. Jadi kalau poin itu sudah dipenuhin, sudah ada, jadi itu sebagai pemilik kendaraan nggak terlalu was-was. Oke. Jadi baik, keterbukaan tadi. Nah, kalau tadi kan keterbukaan ini kita tadi barusan berbicara dari sudut bengkel. Iya. Apakah bagaimana yang keterbukaan dari sudut customer? Datang bawa mobil, gitu kan? Suruh ganti oli. Padahal sebenarnya dia punya masalah yang tidak diceritakan. Iya. Selesai ganti oli, Mas, kok masih berebet? Gimana itu, Mas? Sebenarnya kalau itu ya sudah salah komunikasi di awal, bahwasanya itu nggak disampaikan. Yang sering kejadian adalah bahwasanya pemilik itu, karena sekarang informasi terbuka ya, terbuka bahwasanya dari lihat YouTube atau sosial media informasi segala macam, wah itu di tune up aja. Datang ke bengkel itu langsung udah, Mas aku pengen tune up ganti oli segala macam. Bahwasanya tanpa konsultasi tadi. Nah disitulah jadi maksudnya online, nonton doang dia. Jadi nggak dikonsultasikan. Jadi untuk jadi di kita sebagai bengkel segala macam informasinya kurang valid. Tujuannya tune up, kecuali pas lagi itu ketemu permasalahan, diverifikasi, dites segala macam. Itu kan untuk verifikasi konsultasi sebelum pengerjaan untuk di bengkel. Tapi lebih bagusnya adalah itu disampaikan. Jadi keterbukaan dari pemilik kendaraan terbuka untuk permasalahannya, dan kita juga terbuka temuannya seperti apa selama di servis, itu temuannya ini rusak loh Pak. Ada dalam konteks bukan terus kita, wah Mas itu jenengan cari-cari aja, wong aku pakai enak-enak aja lah, bukan masalah itu. Ibaratnya jenengan enak, tapi kita nggak tahu apesnya itu nggak ada di kalender soalnya. Dengan tiba-tiba bannya lepas, ball joinnya ternyata. Atau contoh paling simpel, kita baru kemarin kejadian itu aja, mobilnya baru ganti kaki-kaki peremajaan. Oh logikanya aman toh, nggak ada masalah. Ternyata kena lubang, das, as rodanya lepas. Kok bisa? Ternyata masalahnya bukan di kaki-kaki kita pekerjaan kemarin. Ternyata dari baut transmisi dudukannya itu patah. Nah itu kan misleading. Jadi komunikasi di situ ternyata kasusnya adalah baut di transmisinya patah. Dulu karena di kita
consulting, kita ngobrol-ngobrol bahwasanya itu mobil baru dapat juga, nggak tahu historinya itu apa. Nah ternyata dari dulu penangannya mungkin itu nggak disampaikan atau emang kalau udah dijual kan ibu nggak tahu informasinya, itu baunya yang megang cuma satu, yang dua itu yang satunya patah, yang satunya dol. Nanti kan cuma satu yang megang, kena lubang patah. Contoh kayak gitu. Itu kan hal-hal yang kadang kita sudah terbuka, sudah informasi, ada kalender, jadi apesnya nggak ada di kalender ya. Gitu. Nah, jadi lebih enak terbuka. Bagaimana dengan kita sebagai pemilik kendaraan, Mas? Karena ada kan kita memilih bengkel yang murah, ya kan? Nah, ada nggak sih bengkel yang memang dia kualitasnya bagus, tapi harganya nggak mahal-mahal banget gitu? Tapi apakah itu bisa didapatkan bengkel seperti itu? Dan jangan-jangan nggak bisa didapatkan bengkel itu kalau mau bagus pasti mahal kayak gitu? Ya kalau sebenarnya kalau untuk bagus mahal dan itu masuk atau enggak, ini logis aja. Untuk apa layanan yang diberikan dari pihak bengkel ke konsumen. Itu kan relatif ya, relatif tingkat kerumitannya segala macam. Dan balik lagi sebenarnya ujung tombaknya bukan itu mahal atau enggaknya, terkait kebutuhan apa aja, ibaratnya tingkat kerumitannya itu disampaikan atau enggak, harus bongkar ini. Kadang-kadang itu enggak disampaikan. Terus yang kedua dari pihak konsumen sendiri, cuman gitu doang Mas, kayak gitu. Padahal salah satu treatment bahwa kita tahu cepet kayak gitu bukan dalam arti kita ibarat ahli nujum pakai menyan langsung ada menyan udah langsung ketemu penyakitnya gitu, bukan. Itu kan dari riset juga, kita pengalaman kita, pengalaman pendidikan kita pernah error juga. Betul. Kerusakan kok cuma gitu aja mahal. Jadi risetnya, pengalaman yang effort yang dicapai buat tahu secepat itu ketemu dan Bapak Ibu nyaman. Oke. Baik. Apa yang jadi poin utama pemilihan dari bengkel yang baik tadi? Apakah dia murah? Apakah dia kualitas pekerjaannya baik? Atau kecepatan pekerjaan? Dan yang tiga ini yang mana yang dinomorsatukan bila kita memilih bengkel? Kalau dari segi tiga itu tuh nggak ada yang dinomorsatukan di mana, itu saling keterkaitan. Pasti ya kalau cepat, murah, ya pasti kualitasnya kurang bagus. Itu udah alam. Karena terburu-buru ya? Terburu-buru. Wih, baunya itu pakai pendor lepas Mas. Nah, dibuka 5, pasang 4. Nah, aduh Pak, ketinggalan baunya. Ya, itu ketinggalan. Yang 4 lupa belum tak kencengin, tapi bisa hidup. Tahu-tahu ambrol lah gitu. Nah, namanya kita ya butuh waktu konsentrasi tadi segala macam untuk kualitas pengerjaan. Itu agak susah. Yang perlu sebenarnya kalau arah kesannya itu gimana itu bisa ketemu titik tengahnya. Titik tengahnya yang temukan. Nah, di situ titik tengahnya. Itu kita ngomongin kayak kasus itu kejadian adalah pasti trouble. Nggak mungkin cuman servis rutin biasa. Iya benar, bukan servis ya, trouble itu benar. Trouble. Nah, jadi salah satu ujung tombaknya yang sering kita sampaikan bahwasanya kalau trouble itu adalah keluhan itu muncul dulu. Untuk verifikasi. Kalau nggak bisa muncul itu agak susah dilemanya untuk verifikasi. Yang kadang-kadang yang jadi butuh harus disediain pertama adalah waktu dulu. Mobil itu segera dipakai atau enggak, atau lagi buru-buru dipakai atau gimana. Lah itu tuh dulu. Kalau bisa langsung terverifikasi, bisa langsung ada langkah terjadi diagnosis apa yang bermasalah, itu bisa diverifikasi permasalahannya. Kalau belum bisa itu yang jadi dilema. Mas, itu munculnya kalau udah dipakai jauh keluar kota ke Jakarta. Ya masa iya kita tes ke Jakarta? Kalau udah sekian ratus kilometer baru udah agak lemot, agak ada tenaga, ya agak susah. Terus contoh itu, Mas itu rasanya nggak nyaman itu, tenaganya kurang itu kalau di RPM atau kecepatan 200 km per jam, gimana kita mau ngetesnya Pak? Iya betul. Kayak gitu ya. Ibaratnya kita ada kendala-kendala di lapangan gitu ya, ya pasti ada kemampuan kita bengkel untuk mengcover, untuk memverifikasi trouble tadi. Berarti harus dibedakan ya antara servis dan trouble ya? Ya beda. Kalau trouble tadi dia harus utama itu waktu ya? Untuk menentukan, mengetahui. Memverifikasi dulu. Trouble dulu. Kalau belum terverifikasi susah mau penanganan pun, ujung-ujungnya nanti adalah salah diagnosa. Karena buru-buru. Buru-buru, karena nggak kesabaran, buru-buru. Coba ini aku dapat informasi cepet ini dari YouTube, ini coba ganti ini. Nggak sembuh juga. Nah, itu kejadian kemarin kan ada di bengkel AHA, dibawa dari bengkel luar ya, ganti ini, sembuh-sembuh. Nggak sembuh juga.
ternyata pengalaman itu Mas. Iya. Pengalaman di AHA itu ada sehingga langsung. Lah ya. Ah, ini dia nih. Nah, ya itu tadi kita ngomongin biaya. Iya. Jenengan misal ganti komponen segitu banyak, habisnya Iya. berapa? Kalau Harus beli 7 7 Mas. juta, Iya. nah 7 juta. Iya. Nah, kalau misal itu dikonversi ke teknisi dari sekian itu kita ibarat keluar banyak, terus jadi jasa. Apakah berapa effort ibaratnya dia untuk keluarin dengan 7 juta itu tadi, Iya, bisa sharing, bisa nanganin untuk problem ke semua pemilik kendaraan yang hampir sama ya, misal kayak gitu. Nah itu tadi, jadi ketemulah titik tengah tadi. Oke. Baik, tips untuk semua pemilik kendaraan, baik itu mobil pemilik baru Ya, dan pemilik lama. pemilik lama. Apa Mas? Disingkat. Singkat, pertama yaitu menyediakan konsultasi Bengkelnya. bengkelnya. Yang kedua ada keterbukaan terkait biaya, terus penanganan pekerjaan. Terus yang kedua adalah terus ada garansi. Garansi ya. Garansi. Utamanya itu dulu, 3 itu udah Itu yang paling penting tuh. paling penting. Ada garansi. Baik. 3 itu keterbukaan. Yang jadi utamanya biasanya jadi itu ya di keterbukaan tadi terkait biaya sama pekerjaan apa aja yang dikerjain. Baik. Kalau di GKS sendiri, bagaimana prosedurnya Mas? Prosedurnya kita coba maksimalnya adalah di konsultasi, apakah ada kendala keluar yang lain disampaikan, korek-korek dulu. Meskipun dia hanya datang, Mas ganti oli, kita tetap harus menanyakan. Tanya ada keluhan lain atau apa? Takutnya gitu. ada kelupaan. Oh iya Mas, aku lupa. Namanya orang kita nggak tahu lagi buru-buru atau gimana. Oh iya, mumpung diinget nih. Sekalian kayak lampunya mati atau apa, wipernya udah waktunya ganti musim hujan. Kayak ingat itu kan hal-hal teknis yang simpel ya ibaratnya. Kayak hal gitu kita coba tanyain. Ada yang lain disampaikan atau apa yang urgensi? Kalau selama pengerjaan kita temuin misal ada yang urgent atau yang masih bisa buat next time, kita buatin catatan. Tapi nanti pasti ada saran urgensinya ini Pak dari temannya. Tapi setelah nanti datang pasti kita verifikasi dulu apakah yang kita saran urgent tadi benar jadi urgensi atau yang kita anggap nanti bisa ternyata udah jebol duluan, rusak duluan. Kita ngomongin kan kita nggak tahu pemakaiannya kesehariannya seperti apa rusakannya. Jadi kita usahakan untuk datang bengkel diverifikasi dulu, walaupun kemarin udah ada saran. Baik. Nah, ternyata enak juga ya punya bengkel seperti GK Auto. Kita masuk, kalau kita lupa diingatkan. Ya. Kalau Mas Mahfud dan kawan-kawan yang menemukan disampaikan. Sampaikan. Ya. Okay. Nah, dan mana yang paling urgent dikasih tahu. Kasih tahu. Dan kira-kira berapa lama nih bisa dipakai lagi kan gitu ya? Ada juga yang bertanya gitu Mas ya? Ada. Mungkin terus dia mau siapin uangnya gitu ya, waktunya jadi, gitu ya. Balik sampai ke poin keterbukaan itu kira-kira terbukaan misal itu perbaikan berapa biayanya, waktunya, jadi diseloin terbuka. Nah, kalau sampai ada tawar-menawar, biasanya apa yang bisa diberikan diskon oleh GK lah, GK Auto kan? Nih estimasi, gitu. Pak bisa diskon nggak? Nah, pasti kita kalau untuk jasa atau apa kita ya tadi kita ngomongin titik tengahnya dari bisa di sana ya titik tengah ya. Jadi kalau untuk spare part nanti kita udah terbuka. Mau yang baik original, yang KW atau apa kita sampaikan. Dengan plus minusnya. Plus minusnya. Plus minus dengan yang kita tahu ya. Kadang dulu kita belum tahu, kita belum pernah coba pakai atau gimana, ya kita ngomong dulu, Pak kita belum pernah pakai, baru ini kita belum punya kasih gambaran feel-nya rasanya gimana. Contoh gitu. Itu hubungannya biasanya sama kaki-kaki sih. Kaki-kaki ya. Kaki-kaki. Terus kenyamanannya itu kan agak susah Baik. Sobat Apedia yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, silakan berkonsultasi dulu ke GK Auto tentang keluhan kendaraannya. Ya. Ini bisa lewat telepon dulu. Bisa. Tuh. Bisa atau bisa pakai WA itu WA bisa. juga dikonsultasikan dulu. Kalau sudah sama-sama terbuka, ya kan? Nah, sudah dapat titik temunya, mungkin harus ada pengecekan gitu ya. Nah, silakan datang, bawa kendaraannya, kita cek gitu ya. Oke, baik. Insya Allah bisa ditemukan lah permasalahannya ya. Dan bisa membuat kendaraan kita awet. Kalau kendaraan awet kan ujung-ujungnya value pas saat jualnya itu masih nggak terlalu ribet kita mikirin ini servis ini dulu, ujung-ujung kalau nggak diservis harganya murah, jatuh. Oke. Siap. Mungkin sekian dulu informasi tips untuk memilih bengkel. Siapa tahu bisa bermanfaat buat sobat Apedia dimanapun Anda berada.
itu bisa jadi referensi untuk memilih bengkel yang bagus untuk pemilik kendaraan atau sobat Apedia semua. Oke, itu aja saran dari saya. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam dari GK Auto Service. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.